tidak berlaku untuk fee marketing. Lalu yang kelima, klaim keterlambatan. Ini saya minta pendapat. Bagaimana kalau klaim keterlambatan itu berlaku selama 2 hari saja? Jika dalam keterlambatan profit tersebut baru dilaporkan ke admin CSI lebih dari 2 hari, maka denda akan diberikan 2 hari. Yang selanjutnya saya menyampaikan mengenai prosedur reward new car. Oke, dalam rangka meningkatkan kinerja dan loyalitas aktivitas produktivitas seluruh keluarga besar PT CSI, dalam hal ini surat keputusan tentang reward berupa kendaraan roda 4 diberi kepada reward new car CSI kepada seluruh marketing yang telah memenuhi persyaratan. Untuk itu perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya, bagaimana caranya, mekanisme, dan juga realisasinya. Hal yang perlu diterangkan lebih terinci adalah filosofinya, Pak. Diberikan reward new car ini adalah sebagai faktor pendukung, penunjang Bapak mobilitas dalam mengembangkan CSI. Reward new car adalah penghargaan berupa kendaraan roda 4 inventaris yang dikeluarkan oleh CSI Group kepada seluruh marketing yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam hal ini, marketing adalah keluarga besar PT CSI yang telah diregistrasi dalam keluarga besar CSI Group yang meliputi pertama direksi, kedua kepala cabang dan kepala VO, yang ketiga karyawan organik CSI Group, yang keempat marketing tim 9 kantor cabang dan VO. Kendaraan roda 4 yang dikeluarkan PT CSI sebagai reward kepada keluarga besar CSI atas nama Prai RNC dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan. Mekanismenya adalah pertama, Prai RNC telah mempunyai kontrak IMB Extra atas nama sendiri ataupun atas nama keluarga, suami ataupun istri dan anak. Yang kedua, Prai RNC CSI adalah siapa saja sesuai ketentuan di atas tentunya yang telah mengumpulkan omset IMB Extra minimal 600 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, baik omset atas nama sendiri, closing marketing maupun omset grup. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kegiatan promo atau aktivitas lain yang ditentukan oleh manajemen CSI. Catatan, omset minimal 600 juta setelah dipotong kewajiban jika telah meraih RNC sebelum sesuai dengan jumlah RNC yang telah diterima. Lalu yang ketiga, Prai RNC mengisi form pengajuan rangkap 4 yang sudah diajukan, yang sudah disiapkan oleh admin CSI. Dalam hari ini Ibu Yeyen di kantor pusat, nanti filenya pun sudah dikirim formnya via email. Silakan Bapak cek emailnya kantor cabang dan PO-nya. Surat pernyataan yang pertama berisi surat pernyataan Prai Reward RNC. Yang kedua, rekapitulasi omset Prai RNC. Yang ketiga, fotokopi bukti kepemilikan IMB Extra Prai RNC. Prai RNC wajib memperpanjang kontrak KME-nya, Pak. Lalu rekapitulasi kewajiban omset bagi yang sudah mendapatkan RNC-nya. Yang keempat, surat pengajuan RNC yang telah disiapkan dan diajukan ke admin kantor pusat CSI oleh Prai RNC harus didampingi oleh kepala cabang atau kepala virtual office-nya. Dan ketiga, admin tadi sudah dinyatakan valid, maka akan menghubungi sang Prai reward-nya tadi, Pak. Lalu dalam hal verifikasi telah oleh admin, maka direksi pembina harus menandatangani pengajuan RNC tersebut sebelum diajukan ke komisaris CSI Group. Dengan catatan, admin CSI Group tidak diwajibkan menerima referensi dari pihak manapun dalam pengajuan RNC sebelum adanya verifikasi.
Setelah kelengkapan pengajuan RNC terpenuhi, maka tim Prai RNC didampingi oleh Direksi Pembina menghadap ke Komisaris CSI Group untuk konfirmasi dan mengeksekusinya, Pak. Setelah dieksekusi, baru ke mekanisme pencairannya. Untuk memperlancar pencairan RNC dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sesuai dengan ketentuan manajemen CSI Group, beberapa hal harus disepakati. Kendaraan RNC adalah kendaraan yang dicairkan dengan proses kredit melalui jasa lembaga pembiayaan atau leasing. Yang kedua, Prai RNC akan difasilitasi oleh Kepala Departemen RNC, dalam hari ini Bapak Togi Marbun. Pak Togi Marbun, silakan berdiri, Pak. Ya, nanti Prai RNC akan difasilitasi oleh Kepala Departemen dalam hari ini Pak Togi guna pemesanan kendaraan reward yang akan dipesan dan proses persyaratan pengajuan kredit yang dimaksud akan difasilitasi oleh Bapak Togi. Kelengkapan datanya silakan dikoordinasikan dengan Pak Togi. Sesuai dengan ketentuan, maka kendaraan RNC diwajibkan mengikuti standar sebagai berikut. Pertama, warnanya putih. Yang kedua, jumlah seatnya itu ada 3 sub atau 6 seat. Dan yang terakhir sudah pasti mobilnya mobil baru. Yang keempat, uang muka atau DP RNC bisa diberikan ditransfer langsung, tidak diberikan langsung kepada Prai-nya, Pak, tapi diberikan kepada Kepala Departemen RNC sebagai fasilitator untuk pengajuan RNC-nya, Pak. Untuk unit kendaraan RNC tersebut diserahkan ke kantor pusat CSI dan sekaligus akan diadakan serah terima kepada Prai RNC-nya. Hal ini berkaitan dengan pencatatan pemeriksaan unit sekaligus untuk menempatkan kantor pusat CSI sebagai pusat aktivasi dan menjadi nilai jual bagi Prai RNC-nya. Lalu hak dan kewajiban RNC. Yang pertama, Prai RNC menerima DP sebesar 30 juta rupiah. DP kendaraan ke dealer minimal 30 juta rupiah, tidak boleh kurang atau distandarkan saja 30 juta. Adapun DP-nya itu lebih, maka sang Prai RNC itu wajib menyerahkan kekurangannya kepada Kepala Departemen. Dalam hal ini Pak Togi. Prai RNC berhak membawa, menguasakan, menggunakan dan merawat kendaraan tersebut untuk keperluan pengembangan baik perorangan maupun bersama dengan tim yang ada di kantor cabang dan PO-nya. Yang ketiga, Prai RNC akan mendapatkan angsuran kendaraan RNC selama masa kontrak dengan tenor selama 5 tahun atau 60 bulan sebesar 3 juta rupiah per bulannya. Dan sekarang kewajibannya, Pak, kendaraan RNC wajib diasuransikan dengan asuransi all risk selama 5 tahun. Wajib asuransinya itu all risk. Yang kedua, kendaraan RNC wajib dihadirkan setiap ada acara event-event yang diadakan oleh CSI. Kalau berhalangan hadir, maka diwakilkan kepada tim yang lain untuk membawa mobilnya di event-event CSI. Yang ketiga, untuk memperoleh angsuran bulanan atas kendaraan di atas, Prai RNC mempunyai kewajiban tanggungan omset per bulannya itu minimal 100 juta rupiah. Jika Prai RNC tidak bisa membayar kewajiban setiap bulannya, maka akan diwajibkan kewajiban omset grup senilai 200 juta rupiah. Selanjutnya, jika selama 3 bulan berturut-turut Prai RNC tidak dapat memberikan kontribusi omset yang dimaksud, maka kepala cabang ataupun kepala PO dapat mengambil kebijakan terhadap kendaraan RNC dengan melakukan koordinasi dulu terlebih dahulu dengan direksi pembina manajemen CSI grupnya. Oke, saya cukupkan saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Departemen Admin Bapak Pak Chandrianto yang sudah menyampaikan baik evaluasi program dan progresnya. Apa kabar? CSI, CSI,
Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita akan dengarkan dari Kepala Departemen FBO. Berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Sarmawi SKMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa kabar? Apa kabar? CSI, CSI, CSI. Luar biasa, terima kasih. Konsep CSI adalah sama dengan omset. Jadi kalau kita bergerak apa saja, kalau kita misalnya kumpul sharing dan lain sebagainya, tapi nyatanya omsetnya itu minim, ya sama aja dengan nol hasilnya. Tapi kalau kita walaupun dengan dibarengi oleh sesuatu yang sifatnya sederhana tetapi hasilnya maksimal, itu luar biasa. Inilah yang diharapkan. Apalagi kalau misalnya kitanya semangat dan omsetnya tinggi, itu yang sempurna. Maka pada malam hari ini saya akan coba untuk membedah yang berhubungan dengan advokasi atau payung hukum yang berhubungan dengan FBO. Surat keputusan yang berhubungan dengan FBO nomor 8/9 Romawi CSI Group FBO CSI 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas izin Allah dan atas rahmat darinya, kami sampaikan surat keputusan tentang prosedur, syarat, dan ketentuan pendirian kantor Kas Franchise Brand Office CSI Group atau FBO CSI. Mengingat perkembangan bisnis di sektor jasa keuangan dari zaman ke zaman selalu menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, menimbang perkembangan sektor jasa keuangan mikro berbasis syariah sangat prospektif dan juga dalam pengembangannya sangat signifikan ke seluruh kota di Indonesia. Dengan demikian memutuskan, pertama, kami selaku top manajemen dan pengurus BMT CSI Group untuk membuka kantor kas baru di setiap kota kecamatan dan atau kabupaten atau kota madya di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk franchise brand office atau FBO CSI BMT CSI Madani Nusantara _kantor kas. Yang kedua, jika dalam kota tersebut sudah ada virtual office atau branch office CSI Group atau strategic partner office, maka diperbolehkan untuk di-upgrade menjadi kantor kas dengan nama BMT CSI Syariah Sejahtera. Kemudian yang ketiga, FBO atau kantor kas BMT CSI Madani Nusantara dalam hal ini sudah merangkap sebagai kantor virtual office atau brand office CSI Group yang di dalam kepengurusan organisasinya pemilik FBO CSI merangkap sebagai kepala kantor PO atau cabang. Kemudian yang keempat, FBO dalam hal ini memiliki aktivitas dua organisasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemilik FBO melakukan controlling dengan cara mengawasi dan memiliki otorisasi di dalam kantor kasnya dengan staf profesional, yaitu pertama, kepala unit manajer kantor kas, yang kedua, staf accounting atau teller atau customer service, yang ketiga, staf marketing. Yang kedua, sebagai kepala kantor virtual office atau kantor cabang memiliki kewenangan dalam organisasi, yaitu dengan staf marketing tim 9-nya. Poin kelima, hak dan kewajiban. Haknya yaitu pertama, FBO berhak atas bagi hasil setara 5% dari simpanan khusus atau deposito IMB ekstra. Yang kedua, FBO berhak atas bagi hasil dari pertumbuhan omset kantor dalam per bulannya. Kemudian berikutnya,
FBO berhak mengganti para stafnya jika dianggap tidak produktif. Kemudian berikutnya, FBO berhak mendapatkan kendaraan berupa mobil operasional kantor dengan branding BMT CSI Madani Nusantara. Berikutnya, FBO berhak mendapatkan staf profesional sebanyak maksimal 5 orang. Berikutnya, FBO berhak mendapatkan inventaris peralatan kantor seperti perangkat komputer, mesin, printer, from produk BMT CSI Madani Nusantara, meja, kursi, kasir, dan kantor. Kemudian berikutnya, FBO berhak mendapatkan salary atau bayaran untuk staf atau gaji untuk staf profesionalnya dalam per bulannya. Berikutnya, FBO berhak mendapatkan personil pembina kantor kasnya. Itu adalah haknya. Sedangkan kewajibannya, pertama, FBO wajib menyetor dana jaminan berupa simpanan khusus sebesar 600 juta rupiah sekaligus dalam satu tanggal yang sama. Kemudian yang berikutnya, FBO wajib mengikat kontrak jaminan simpanan khususnya minimal selama 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian berikutnya, FBO wajib merawat kendaraan operasional kantornya. Kemudian berikutnya, FBO wajib menyediakan tempat untuk kantor yang strategis dan sudah siap pakai. Kemudian berikutnya, FBO wajib menumbuhkan omset produk BMT CSI Madani Nusantara dan IMB ekstra minimal 100 juta rupiah. Kemudian berikutnya, FBO wajib membayar operasional kantor kasnya seperti listrik, air, PDAM, telepon, internet, dan mobil operasional, mobil operasional kantornya, dan biaya di luar salary 5 staf profesionalnya. Kemudian yang terakhir, FBO wajib mengikuti agenda kegiatan kantor pusat atau sharing dengan marketing tim 9-nya atau briefing atau rapat koordinasi atau rapat kerja atau mengikuti pelatihan dan yang berhubungan dengan kemajuan dari FBO tersebut. Itulah kewajiban dan hak yang harus dimengerti oleh setiap pemilik FBO. Sedangkan untuk prosedur pembelian FBO, pertama, calon pembeli FBO menyetorkan dana simpanan khusus ke rekening Koperasi BMT CSI Madani Nusantara dengan nomor rekening 134 004 003 3887 Bank Mandiri Cabang Tegalwangi Cirebon. Yang keduanya, bukti slip setoran disampaikan ke GMO General Manager Officer BMT CSI Madani Nusantara atau kantor pusat BMT CSI Madani Nusantara, Kompleks Cirebon Superblok CSB Blok Granville nomor 23, telepon 0231 82 91304, Jalan Dr. Cipto nomor 26, Kota Cirebon. Berikutnya, General Manager Officer BMT CSI Nusantara akan meneruskan infonya ke, pertama, Kepala Departemen Admin CSI Group, dan nanti akan dibuatkan kontrak IMB Ekstra BMT CSI SS. Kemudian Kepala Departemen Garda CSI Group akan dibuat anggaran mengenai kebutuhan kantor kas FBO. Kemudian ke GM CSI Group akan dibuatkan kontrak pembelian FBO, surat keterangan pembina kontrak kas FBO, dan arsip-arsip lainnya. Kemudian ke pembina BMT CSI Group akan dibuatkan sistem manajerial, pelatihan sistem accounting, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah administratif dari FBO tersebut. Yang berikutnya yaitu ke Kepala Divisi Promo CSI Group akan disiapkan agenda promo atau peresmian kantor FBO. Kemudian berikutnya ke Kepala Departemen FBO CSI Group yang akan dibuatkan jadwal rakol dan raker untuk kepala unit